Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shopstore. Kalian tahu nggak guys, pada tanggal 11 Maret 2024, Redmi 12 ini cashback up to 200.000. Pertanyaannya, kenapa turun harga? Apakah Redmi 12 ini kurang diminati atau kalah saing dengan para pesaing entry level yang baru muncul tapi harganya lebih terjangkau? Nah, buat teman-teman yang suka banget dengan kata turun harga, tonton video aku ini sampai habis. Apakah harga barunya Redmi 12 ini sepadan dengan spesifikasi dan juga fitur-fiturnya? Untuk harga barunya yang varian 8128 dari harga 1999 sekarang jadi 1799. Sedangkan yang varian 256 dari harga 2199 sekarang jadi harga 1999 aja. Nah, yang aku pegang sekarang varian 8256 warna blue ya. Untuk paket penjualannya ada SIM injektor, kemudian ada kartu ucapan terima kasih, ada buku panduan dan ada buku garansi, lalu ada soft case, ada kabel USB Type-C dan adaptor 18 watt. Salah satu faktor yang menarik dari Redmi 12 ini adalah desainnya. Jika diperhatikan, desainnya mirip dengan beberapa handphone kelas entry lainnya seperti Tecno Spark 10 series, kemudian ada Infinix Hot 30 series, dan Realme C53 NFC. Meskipun demikian, Redmi 12 ini tetap memberikan kesan yang premium berkat susunan 3 kamera di bagian belakang. Menariknya, tidak ada modul kamera yang mencolok, hanya lingkaran kamera yang menyatu dengan bodi secara langsung. Selain itu, bodi bagian belakangnya menggunakan kaca, bukan yang plastik ya. Jadi memberikan kesan glossy dan juga halus saat disentuh. Desainnya juga rata, baik di bagian belakang maupun di samping. Dengan sudut yang nyaman digenggam, Redmi 12 juga menawarkan ketebalan yang tipis untuk di kelasnya. Dengan dimensi panjang 168,6 mm, lebarnya 76,28 mm dan ketebalannya 8,17 mm. Bobotnya juga ringan, hanya 198,5 gram, membuatnya mudah dibawa kemana-mana ya. Dan yang tak kalah penting, Redmi 12 ini sudah dilengkapi sertifikasi IP54 yang berarti sudah tahan debu dan juga cipratan air sehingga kalian bisa menggunakan handphone ini dengan tenang di berbagai cuaca. Redmi 12 juga menjadi salah satu handphone kelas entry dari Xiaomi yang menonjol dengan kualitas layarnya yang cukup baik. Dengan layar berukuran 6,79 inch dan juga menggunakan panel IPS LCD. Jadi handphone ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas multimedia seperti menonton video ataupun bermain game. Desain kamera depannya pansol dan juga bezel tipis di sekelilingnya membuat layar Redmi 12 ini terlihat jadi lebih luas. Dengan rasio layar ke bodi mencapai 85,1%. Meskipun tidak menggunakan panel AMOLED, layar IPS LCD Redmi 12 ini tetap memberikan kualitas yang memadai untuk kelasnya. Didukung oleh resolusi Full HD Plus atau 1080 x 2460 pixel dan kerapatan pixel mencapai 396 ppi. Yang menarik dari layar Redmi 12 ini adalah refresh rate-nya yang mencapai 90 Hz yang memberikan pengalaman visual yang lebih mulus. Selain itu, layar ini juga dilengkapi dengan sertifikasi SGS Low Blue Light untuk melindungi mata, serta fitur Reading Mode 3.0 untuk meningkatkan kenyamanan saat membaca. Namun kekurangan dari layar Redmi 12 ini terletak pada kecerahan puncaknya yang hanya mencapai 550 nits, yang membuatnya kurang optimal ketika digunakan di luar ruangan dalam kondisi yang terang. Selain itu, layar Redmi 12 ini tidak dibekali dengan sensor proximity yang berguna untuk mematikan layarnya ketika digunakan saat menelpon. Tanpa adanya sensor tersebut, seringkali layarnya ini tetap aktif dan dapat mengakibatkan sentuhan yang tidak disengaja. Dan yang aku heran lagi, Redmi 12 ini tidak dibekali perlindungan layar apapun. Padahal pendahulunya Redmi 10 sudah dibekali Corning Gorilla Glass 3 loh. Lalu Redmi 12 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88 dengan skor Antutu mencapai 217.814. Meskipun demikian, penggunaan dalam permainan game seperti Mobile Legends dengan pengaturan grafis tinggi dan frame rate yang maksimal menghasilkan sedikit keterlambatan atau delay dalam grafiknya. Dan juga pengalaman bermain mungkin kurang memuaskan.
Begitu juga saat bermain PUBG Mobile dengan pengaturan grafis HD, frame rate tinggi, dan mode giroskopnya ini sudah aktif, masih terdapat keterlambatan yang mengurangi kenyamanan ketika bermain. Bahkan aku aja yang bukan gamers ini nggak nyaman loh maininnya. Meskipun begitu, Redmi 12 ini menawarkan RAM yang cukup besar, yaitu 8GB yang juga dapat diperluas hingga 16GB. Serta memiliki kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB. Redmi 12 ini menyediakan opsi untuk memperluas penyimpanan internalnya dengan menggunakan kartu microSD hingga 1TB. Namun disayangkan tidak ada slot khusus untuk microSD-nya. Sehingga kalian harus memilih antara menggunakan 2 kartu SIM tanpa microSD atau menggunakan 1 kartu SIM dengan microSD. Dan sangat disayangkan jenis internalnya ini masih eMMC 5.1. Padahal handphone lain di kelasnya sudah ada yang menggunakan UFS seperti contohnya Redmi 12C dan Redmi 10C. Dengan jenis memori internal yang masih eMMC ini terbukti ya ketika kita menyalakan handphonenya. Yang aku bisa sebut termasuk lama untuk handphone harga 2 jutaan. Butuh waktu sekitar 37,69 detik sampai handphonenya nyala ke menu utama. Kemudian saat buka salah satu aplikasi Mobile Legends, ini benar-benar kita disuruh nunggu sekitar 31,70 detik. Dan untuk giroskopnya memang ada sih, tetapi responnya nggak banget guys, lama sekali. Dan buat kalian yang sukanya buru-buru, apa-apa maunya cepet, Redmi 12 ini nggak cocok guys, serius deh. Dan salah satu kekurangannya juga jenis speakernya ini masih mono speaker. Padahal pendahulunya Redmi 10 yang harganya lebih murah aja sudah stereo speaker. Nah kalau ditanya kualitasnya gimana, yuk langsung aja kita dengerin. Kalau menurut aku sih untuk kualitas suaranya lumayan bagus ya, tapi ketika volumenya ditingkatkan ke 100%, suaranya malah jadi sember. Nah tapi kalau volumenya di 80 atau 90%, suaranya pas dan nyaman untuk didengarkan. Lanjut, Redmi 12 ini menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Yang menarik, Redmi 12 juga menawarkan jaminan pembaruan atau upgrade Android selama 2 kali. Sehingga kalian dapat menggunakan perangkat ini hingga Android 15. Selain itu, Xiaomi juga berjanji akan menyediakan pembaruan keamanan secara teratur hingga Juni 2027. Tapi sangat disayangkan, dengan harga 2 jutaan, Redmi 12 ini belum tersedia fitur NFC. Walaupun begitu, handphone ini sudah bisa fingerprint yang berada di tombol power. Kemudian untuk responnya juga cukup cepat ya. Dan Redmi 12 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tahan lama. Penggunaan selama 1 jam bermain game Mobile Legends mengurangi daya baterai sebesar 16%. Sementara bermain PUBG Mobile mengurangi sebesar 18%. Untuk aktivitas seperti scroll TikTok, penggunaan baterai berkurang sebesar 7% dalam 1 jam. Dan untuk menonton video di YouTube, penggunaan baterai hanya berkurang sebesar 5%. Hanya saja minusnya di pengecasannya nih, yang masih 18 watt. Jadi saat aku cas handphone ini selama 1 jam, hanya bertambah 39% saja. Lalu untuk resolusi kameranya ada 3 ya. Kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera selfie di 8 megapiksel. Untuk hasil kamera selfie menurut aku kontras warnanya cukup bagus, tapi kurang detail. Kemudian pada potret depan kontras warnanya sedikit kurang, tetapi efek blur fokusnya terlihat cukup baik. Lalu untuk kamera belakang kontras warnanya terlihat bagus, tetapi kurang real dan detailnya juga kurang terlihat. Sedangkan hasil dari kamera ultrawide agak buram ya, dan juga kontras warnanya sedikit kurang. Aku juga ambil pada kamera potret belakang. Kontras warnanya relatif baik dengan efek blur yang lebih baik dibandingkan potret dengan kamera selfie. Kalau kamera zoom 10 kalinya, hasil zoom pada objek yang besar masih dapat diterima. Tetapi pada objek yang lebih kecil malah sedikit blur dan juga kurang terbaca ya.
Nah, untuk kamera unggulannya yaitu kamera 50 megapiksel. Kontras warnanya cukup bagus dan detailnya juga terlihat cukup baik. Sedangkan untuk kamera malamnya kualitasnya kurang bagus, detailnya kurang banget, kurang jernih dan juga ada noise-nya. Untuk resolusi video, kamera belakang Redmi 12 ini dapat merekam dalam resolusi 1080 pixel dan juga 720 pixel pada 30 fps. Begitu juga kamera depannya yang juga mendukung resolusi 1080 pixel dan 720 pixel pada 30 fps. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakang dari Redmi 12 dan di sini aku merekam video pakai resolusi yang paling tinggi yaitu 1080 pixel 30 fps. Jadi hanya mentok di 30 fps saja ya, belum bisa sampai ke 60 fps. Untuk kualitasnya seperti ini. Nah, di sini aku pengambilannya sih di siang hari, cuman emang cuacanya emang agak sedikit mendung ya. Jadi gelap sih menurut aku. Di sini juga bisa kita zoom sampai 6 kali zoom. Nah, untuk kualitasnya seperti ini. Kebaca sih tulisannya, cuman ngeblur ya menurut aku. Maksudnya kurang cerah gitu untuk kontras warnanya. Ini aku mau pakai buat jalan pelan. Di sini sih untuk stabilannya menurut aku kurang banget karena aku jalan pelan aja dia benar-benar patah banget. Aku geserin pelan juga dia berasa banget ya patahnya. Oke, sekarang aku mau tes kamera depan dari Redmi 12. Nah, di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi dulu yaitu 1080 pixel 30 fps. Ini mau aku pakai buat jalan pelan ya. Dia kualitasnya seperti ini. Kurang stabil banget sih menurut aku guys, ini bener-bener patah banget kalau dari bawah seperti ini. Tapi kalau untuk kontras warnanya di kamera depan dia menurut aku masih oke lah ya. Beda dengan kamera belakangnya, ini nggak terlalu pucet kalau menurut aku. Jadi aku masih suka sih untuk kamera depannya guys, masih aman-aman aja. Paling minusnya ini di stabilnya, bener-bener patah banget. Oke Sobat Minsi, menurut aku Redmi 12 ini menang di desain dan juga di security patch-nya ya. Kalau untuk prosesornya kurang, terus belum ada perlindungan layar. Kemudian buat buka aplikasi lama, belum ada NFC, speakernya juga masih mono. Kalau ditanya harganya ini sepadan atau tidak, kalau menurut aku sih masih kurang sepadan ya. Kecuali harganya turun lagi nih, semoga aja nanti pas lebaran harganya turun lagi ya kan. Siapa tahu yang 8256 jadi 1,8, kemudian yang 8128 jadi 1,5. Nah, kalau kisaran harga 1,5 sampai 1,8 baru deh pas buat dibeli. Gimana nih menurut kalian, harga yang paling pas itu berapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!